Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mengikuti kegiatan katekese dengan tema mengenal dan mendalami Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Sebelum kita memulai katekese kita pada malam hari ini, kita buka dengan lagu pembukaan 630. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di-Mu katamu, anakmu berseru, doakan kami Maria. Doakan kami Maria. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan mengikuti kegiatan katekese dengan tema mengenal dan mendalami Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Adapun tujuan dari kegiatan katekese kita pada malam hari ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama untuk mengajak kita semua mengenal Bunda Maria semakin dalam sebagai Ratu Rosario. Tujuan yang kedua untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang tradisi gereja dan makna dari doa Rosario. Yang ketiga, mengajak kita semua untuk menghayati hidup Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Yang keempat, mengajak kita untuk semakin tekun dan giat melaksanakan doa-doa Rosario dan ziarah ke Gua Bunda Maria. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti kita pada malam hari ini, kita dengarkan penjelasan sedikit mengenai sejarah doa Rosario. Pesta Maria Rosario ditetapkan oleh Paus Pius kelima sebagai ungkapan syukur atas perlindungan Maria bagi gereja, khususnya atas peristiwa kemenangan pasukan Kristen atas pasukan Islam Turki di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Sebelum pertempuran dimulai, Paus Pius kelima menyerukan kepada seluruh umat untuk berdoa Rosario, memohon perlindungan Bunda Maria agar peperangan tersebut dapat menang. Peperangan tersebut menyelamatkan Eropa dari serbuan kekuasaan Muslim. Paus Leo ke-13 lebih meningkatkan nilai pesta ini dengan menetapkan seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Maria. Di zaman yang modern ini, Paus Pius telah mendorong umat beriman untuk berdoa Rosario secara teratur sebagai suatu bentuk doa kontemplatif yang berpusat pada hidup Kristus. Doa Rosario mengajak kita memusatkan perhatian dalam doa kepada peristiwa-peristiwa penyelamatan Kristus dan hubungan erat dengan Maria. Paus Yohanes Paulus II menyebut Rosario sebagai doa yang kristosentris, artinya berpusat kepada Kristus sendiri. Paus Pius II menambahkan 5 peristiwa, yakni peristiwa terang yang merangkum hidup dan perutusan Kristus. Peristiwa-peristiwa itu yaitu peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Peristiwa yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, doa Rosario merupakan devosi non-liturgi yang sangat populer dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Dengan berdoa Rosario, kita diundang untuk merenungkan peristiwa-peristiwa hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus. Injil menampilkan Maria sebagai seorang yang reflektif. Ia sering dikatakan bahwa ia menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Hal ini terdapat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 19. Demikian juga untuk menanggapi kata-kata Yesus kepadanya di bait Allah, Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Beberapa kali Injil Lukas
menampilkan Maria sebagai seorang yang kontemplatif. Merenungkan dalam-dalam apa yang terjadi di dalam dirinya dan di dalam kehidupan putranya, ia sungguh-sungguh mewujudkan dengan sempurna sikap pikiran dan hati yang dikembangkan dalam doa rosario. Dengan berdoa rosario, kita menyimpan dan merenungkan saat-saat penting perjalanan hidup Yesus di dunia dan perjalanannya dari dunia menuju kepada Bapa. Maria tidak hanya merenungkan apa yang dikerjakan Allah melalui sabda dan karya Yesus, tetapi juga memberikan dirinya secara penuh terhadap apa yang dikerjakan Allah. Seperti nyata dalam jawabannya kepada malaikat yang menyampaikan kabar gembira kepadanya, "Sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saat kita merenungkan apa yang dikerjakan Allah dalam sabda dan karya Yesus, marilah kita dengan secara baru panggilan Allah kepada kita ini untuk memberikan diri kita bagi rencana Allah bagi kita. Marilah sebelum kita mulai kegiatan kita masuk lebih dalam dan kita merenungkan firman Tuhan, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, selamat malam kami haturkan kehadirat-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami boleh berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan katekese kami pada malam hari ini. Bapa, sudilah Engkau ikut ambil bagian dan hadir bersama kami, sehingga proses kami boleh berkenan dan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin ketika kita sudah mendengar sedikit penjelasan dari pembuka tadi yang mengatakan bahwa doa rosario itu adalah doa yang diungkapkan dan ditujukan kepada Bunda Maria. Paus Pius kelima sendiri mengungkapkan bahwa doa rosario adalah rasa syukur atas terkabulnya doa rosario ketika mereka melawan Turki, melawan bangsa Islam ketika perang pada waktu itu. Bapak Ibu di sini, apakah yang Bapak Ibu tangkap dari penjelasan tadi? Mungkin ada yang mau men-sharingkan? Saya mulai dari saya, Bapak Ibu. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan sharing tadi, doa rosario itu sangat dahsyat kekuasaannya. Dengan berdoa rosario kita bisa mengalahkan, kita bisa mengandalkan perantaraan Bunda Maria untuk mengantarkan semua doa-doa kita kepada Bapa, dan Bapa sudi untuk mendengarkan doa-doa kita. Seperti halnya juga tadi, peperangan antara bangsa Kristen melawan bangsa Islam di Turki itu, mereka menang ketika Paus menghimbau mereka dan mengajak mereka untuk berdoa rosario. Kekuatan doa rosario itu sangat dahsyat. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu? Dari saya, Ya. Dari saya hampir sama seperti Mbaknya. Kalau memang benar kekuatan doa rosario itu sungguh dahsyat, namun ketika saya berdoa rosario, saya mendapat suatu ketenangan, dan juga meski ketika saya berdoa rosario dan saya mengirimkan sebuah permohonan dan belum terkabulkan, itu bukan berarti Bunda Maria itu tidak menyayangi saya, tidak memperhatikan saya, namun saya berpikir bahwa memang belum saatnya Bunda Maria itu berkehendak atas diri saya. Gitu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar juga dari kitab suci tentang tema katekise kita pada malam hari ini. Mari kita dengarkan bersama bacaan dari kitab suci.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerimanya di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tadi kita dengar apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes tentang Maria dan Marta. Maria dan Marta adalah dua orang saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang dan menumpang di rumahnya Marta dan Maria. Marta sibuk sekali untuk menyiapkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan, sedang Maria duduk di dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah yang ada setiap hari Anda melakukan doa-doa rosario, atau Bapak Ibu sekalian, apakah dalam kehidupan sehari-hari melakukan kegiatan rosario, atau dalam sebulan sekali, atau hanya ketika bulan Oktober saja? Kalau saya pribadi itu berdoa rosario itu ya ketika di bulan Mei, itu kan benar ya, sama bulan Oktober ini saat ini. Jadi kalau saya pribadi itu karena umur sudah semakin tua, jadi untuk ikut bergabung seperti itu bukan karena saya malas atau mungkin tidak ingin bergabung seperti itu, bukan seperti itu, tapi karena ya namanya umur sudah semakin tua seperti ini, jadi untuk bergerak kemana-mana itu rasanya sulit seperti itu. Tetapi saya terkadang lebih memilih untuk berdoa secara pribadi. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu Erina tadi? Kalau saya secara pribadi juga tidak jauh berbeda. Doa rosarionya itu bulan Mei juga bulan Oktober. Namun kadang-kadang kalau ingat, ya namanya juga udah tua ya Bu. Ya, kalau ingat itu pasti saya doa rosario seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudari yang sekalian yang terkasih, ketika mendengar bacaan Injil tadi tentang Marta dan Maria, apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Kalau dari saya secara pribadi, saya merasa kalau secara manusiawi saya merasa heran dengan sikap Tuhan Yesus yang mengatakan ketika Maria memberitahu kepada dia, "Suruhlah saudaraku membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus malah mengatakan bahwa Maria terlalu sibuk mengurusi perkara, sedangkan Marta terlalu sibuk untuk mengurusi perkara dan terlalu memikirkan perkara dan menyiapkan segala sesuatunya, tetapi Maria sudah mengambil bagian yang tepat dan tidak akan diambil daripada dirinya. Itu muncul pertanyaan di dalam diri saya, mengapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Mungkin dari Bapak Ibu ketika mendengar Injil tadi muncul pertanyaan apa, atau apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengarkan tadi? Saya memahami perikop Injil tadi, kalau Maria itu mendengarkan sabda Tuhan, sedangkan Marta itu sibuk dengan perkara-perkara yang dimaksud di sini, perkara-perkara dunia.
Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kemudian apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih selama hidup ini sudah mengenali dan mendalami Bunda Maria sebagai Ratu Rosario? Ya, Bu Oktaviana. Kalau dari saya ya Mbak, saya apa ya mengenal siapa itu Bunda Maria. Bunda Maria itu sendiri kan Ibu Yesus, Ibu kita juga seperti itu. Nah, tetapi saya belum sepenuhnya mengenal Bunda Maria. Kan saya hanya tahu bahwa dia itu Bunda Yesus yang patut kita teladani, ya seperti itu. Tetapi di dalam diri saya sendiri secara pribadi saya belum sepenuhnya mengenal dia. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, siapakah Bunda Maria bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Mungkin Ibu Erina, menurut Ibu Erina, siapakah Bunda Maria di dalam kehidupan Ibu Erina? Kalau menurut saya Bunda Maria ialah Bunda penebus, Bunda pendoa, dan Bunda yang penuh belas kasih. Baik, terima kasih atas seri yang telah diberikan Bapak Ibu. Benar sekali seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bahwasannya Bunda Maria adalah Bunda penebus, Bunda pengasih, dan Bunda penyayang, Bunda penolong kita semua. Bacaan Injil mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mendengarkan Tuhan dan harus mendengarkan firman dan perkataannya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa, seringkali kita jatuh ke dalam dosa, seringkali kita sama seperti Marta yang terlalu sibuk memikirkan perkara-perkara dunia. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Milka tadi, bahwasannya kita semua sering mementingkan perkara-perkara dunia dibandingkan dengan mendengarkan firman Allah. Maka bacaan pada malam hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk berani membuka hati kita dan berani untuk terbuka akan kehadiran dan kasih Allah lewat perantaraan Bunda Maria yang kita doakan lewat doa Rosario. Kita memohon kepada Bunda Maria agar Bunda berkenan mengantarkan permohonan kita kepada Yesus Putranya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita belajar dari kitab suci, kita juga ingin belajar dari ajaran dan tradisi gereja tentang Maria sebagai Ratu Rosario. Dokumen Konsili Vatikan mengatakan bahwa penghormatan Bunda Maria pada dasarnya sudah ada sejak zaman gereja perdana. Namun karena suasana penganiayaan dan perlawanan yang kuat terhadap penyebaran agama Kristen pada masa itu, tidak memungkinkan umat gereja perdana memberikan penghormatan yang seperti kita lakukan dewasa ini. Namun bagaimanapun juga penghormatan kepada Bunda Maria sudah ada dalam liturgi, bahkan sudah sejak sebelum Konsili Efesus. Kita tahu bahwa para penulis besar dari abad pertama seperti Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Justinus Martir, dan Santo Irenaeus yang telah menulis dan mengakui bahwa Maria adalah perawan dan Bunda Allah. Setelah Konsili Nisea, tulisan-tulisan tentang Bunda Maria makin berkembang. Bunda Maria makin berkembang bukan hanya di gereja timur melainkan juga di gereja barat. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kontroversi tentang Kristus sebagai Allah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Maria sebagai Bunda Allah. Perkembangan akan cinta dan devosi kepada Kristus dan Bundanya memberikan Maria tempat yang istimewa dalam liturgi, dan hal ini semakin nyata setelah Konsili Efesus. Namun, kapan persisnya devosi kepada Maria dimasukkan dalam liturgi tidak dapat diketahui dengan pasti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sekalian yang terkasih, setelah belajar dari dokumen gereja, kita juga mau belajar dari Injil lain yang mengatakan bahwa Maria adalah Ratu Rosario yang mendengarkan setiap perkataan dan firman dari Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu.
Injil Lukas bab 1 ayat 38. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar banyak orang di situ, ada juga seorang ibu yang sedang mendengarkan ajaran Yesus. Ia begitu tertarik oleh Yesus sehingga ia berteriak, "Berbahagialah yang melahirkan engkau, berbahagialah ibu yang mempunyai anak seperti Yesus." Yesus mendengar pujian itu lalu menjawab, "Ya, berbahagialah ibu itu, tetapi lebih berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Bagi Bunda Maria, tidak mudah untuk selalu menurut perintah Allah. Yesus anaknya memang dipuji oleh banyak orang, tetapi juga dibenci oleh penguasa-penguasa Yahudi. Karena penuh dengan Roh Kudus, Bunda Maria tetap mampu menuruti kehendak Allah, sebagaimana Yesus telah memberikan penghormatan kepada ibunya karena telah melaksanakan tugas panggilan perutusannya. Gereja juga mengajak kita untuk menghormati Bunda Maria atas jasa-jasanya yang begitu besar kepada umat manusia dengan bersedia menerima tawaran Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Melalui perkataannya kepada malaikat Gabriel, kebaktian kepada Bunda Maria merupakan tanggapan dalam misteri penebusan Kristus. Penghormatan atau devosi kepada Bunda Maria pertama-tama ditunjukkan kepada pribadi Bunda Maria, sedangkan berbagai gambar, patung, tempat suci berziarah, doa rosario, dan banyak lagi yang lainnya hanyalah sarana penghormatan kepada pribadi Bunda Maria. Hingga hari ini penghormatan kepada Bunda Maria paling banyak nampak dalam ziarah dan novena dan juga doa rosario di kalangan umat Katolik. Doa rosario merupakan devosi kepada Bunda Maria yang cukup populer. Namun dalam doa rosario, umat beriman merenungkan penebusan Kristus dalam 20 peristiwa. Sejarah keselamatan sambil mendaraskan doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, dan syahadat para rasul. Sejarah awal praktik doa rosario berawal dari kebiasaan doa di kalangan para rahib di dalam kehidupan monoteis zaman dahulu. Setelah melalui proses perkembangan yang cukup panjang, maka mulai tahun 1475 muncullah di dalam gereja tarekat-tarekat religius yang populer yang mempopulerkan doa rosario. Akhirnya Paus Pius kelima menetapkan doa rosario sebagai doa gereja. Devosi kepada Bunda Maria juga yang berkelanjutan hingga akhirnya Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Maria Ratu Rosario. Salah satu peristiwa ajaib yang terbesar yang ikut melatar belakangi penetapan Maria sebagai Ratu Rosario adalah peristiwa kemenangan pasukan Kristen dalam pertempuran melawan pasukan Turki. Dalam menghadapi pertempuran ini, Paus Pius kelima menyerukan agar seluruh umat berdoa rosario untuk memohon perlindungan Bunda Maria atas gereja. Doa umat itu ternyata dikabulkan Tuhan. Pasukan Kristen di bawah pimpinan Don Johannes dari Austria berhasil memukul mundur pasukan Turki di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Sebagai tanda syukur, Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Maria Ratu Rosario. Untuk meningkatkan nilai pesta ini, maka Paus Pius Clemens ke-9 menetapkan seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario dan bulan Rosario untuk Maria. Bulan Oktober, bulan Rosario memberikan kesempatan kepada kita untuk berterima kasih kepada Bunda Maria atas jasa yang diberikan Bunda Maria bagi keselamatan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan ajaran dari kitab suci, kita juga belajar dari tradisi dan ajaran gereja, dari dokumen dan kitab suci yang lainnya tadi yang telah kita dengar. Apa saja yang sudah kita lakukan untuk menghormati Bunda Maria sebagai Ratu Rosario? Mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu yang sudah melakukan ziarah batin mungkin, atau doa rosario rutin setiap hari untuk menghormati Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Ya, terima kasih. Kalau dari saya secara pribadi, mungkin
cuma suatu tindakan kecil, yaitu ya saya doa rosario meski tidak sering, namun saya berusaha untuk melaksanakannya. Selain itu juga saya beberapa kali gitu ikut ziarah gitu ke Gua Maria. Terima kasih. Terima kasih Bu Erin. Kalau dari saya sih Mbak, kurang lebih ya sama ya dengan Mbak Erin tadi dikatakan bahwa apa saja yang sudah saya lakukan dengan apa ya, mengimani Bunda Maria seperti itu. Kalau saya sendiri ya itu berdoa rosario ya, meskipun terkadang nggak rutin, tetapi berusaha untuk meluangkan waktu untuk berdoa rosario seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Dari bacaan dan ajaran dari kitab suci dan ajaran dokumen, apa yang bisa Bapak Ibu teladani dan apa yang bisa Bapak Ibu contoh dari Bunda Maria sebagai Ratu Rosario? Kalau dari saya secara pribadi, saya mencontoh dan meneladani Bunda Maria dari kerendahan hati yang dimiliki oleh Bunda Maria, di mana Bunda Maria mau menerima tawaran dari Allah. Saya bayangkan saja ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bunda Maria itu tidak menerima tawaran dari Allah, mungkin saya tidak bisa ada di sini, kita tidak bisa bertemu, mungkin apa ya, mungkin tidak akan ada dunia, mungkin setelah Adam dan Hawa tidak akan ada lagi dunia baru seperti kita sekarang ini. Saya bayangkan seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, sikap yang bisa diteladani dari Bunda Maria itu sikap yang seperti apa ya? Ibu Milka mungkin? Kalau saya pribadi, saya meneladani Ibu Maria sebagai ibu pendoa. Nah, dari situlah karena saya pribadi doanya juga jarang. Jadi Ibu Maria itu sebagai ibu pendoa. Jadi saya akan teladan ibu pendoa tersebut. Sehingga dalam setiap perkara, dalam setiap masalah maupun susah maupun senang, saya akan membawakan dalam doa, khususnya doa rosari untuk menghormati Ibu Maria. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Apakah makna yang kita dapat dari bacaan yang diberikan kepada kita tadi, mulai dari bacaan Maria dan Marta, ajaran gereja, kemudian bacaan tentang Maria mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Mungkin ada makna yang bisa Bapak Ibu petik atau bisa Bapak Ibu ambil dari apa yang telah kita pelajari tadi. Monggo. Baik, kalau dari saya sendiri, maknanya yang bisa saya ambil dari ajaran gereja dan bacaan kitab suci tentang Bunda Maria Ratu Rosario, yaitu saya bisa dan dapat belajar dari teladan Bunda Maria tentang bagaimana saya menyikapi dan bagaimana saya belajar untuk mengasah hati saya untuk menerima setiap perkara yang ada di dalam hidup saya, dan menerima dan mau mendengarkan dan membuka hati dan diri saya untuk setiap firman Tuhan yang hadir di dalam diri saya. Mungkin dari Ibu Erina menangkap makna yang berbeda. Kalau saya secara pribadi yang dapat saya pelajari ialah totalitas penyerahan diri Bunda Maria terhadap apa yang Tuhan kehendaki, seperti yang ia katakan waktu dia diberitahukan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki, dengan ia berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Itu yang bisa saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih atas sharing yang telah diberikan. Kitab suci dan gereja mengajarkan kepada kita bahwa kita patut menghormati Maria sebagai Bunda Gereja, Maria sebagai Bunda Allah dan Bunda kita semua. Teladan Maria mendorong kita untuk semakin berani mendengarkan setiap firman dan setiap perkataan yang diberikan Tuhan melalui setiap pergumulan dan persoalan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi sama seperti Bunda Maria untuk mendengarkan setiap perkataan dan setiap
kehendak yang diinginkan Allah kepada kita, sehingga kita hidup di dunia ini dapat menjadi terang kasih, dapat menjadi kasih bagi sesama kita untuk mewartakan kabar sukacita itu sendiri. Sama seperti Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Meskipun kabar gembira itu jika dipikirkan secara manusiawi menjadi sebuah beban atau sebuah tekanan bagi Bunda Maria sendiri, tetapi dengan kerendahan hati, dengan ketulusan dan keterbukaan hati, Bunda Maria mau menerima dan berkata bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Gereja juga sangat menghormati Bunda Maria. Dokumen Konsili Vatikan tadi mengatakan bahwa penghormatan kepada Bunda Maria dalam Gereja Katolik sangat dijunjung dan sangat dihormati Maria itu sendiri sebagai Ratu Rosario. Marilah kita juga belajar dari Bunda Maria dengan rendah hati mencoba untuk menerima semua yang terjadi, perkara-perkara dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi seperti Bunda Maria, menjadi ibu kasih, menjadi terang-terang kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita belajar dari pengalaman kita masing-masing dan sharing kita juga sudah belajar dari ajaran gereja dan kitab suci, dari dokumen gereja tentang mengenal Bunda Maria sebagai Ratu Rosario yang mendengarkan doa-doa dan keluh kesah kita dan menyampaikan pada Yesus Putranya. Belajar dari teladan yang diberikan Bunda Maria sebagai Ratu Rosario yang kita coba kenali dan kita dalami dalam katekese kita pada malam hari ini. Marilah kita mewujudkan tindakan kita bahwa kita telah belajar dan mau mengenali Bunda Maria lebih dalam sebagai Ratu Rosario, sehingga setiap doa-doa kita, setiap keluh kesah kita dapat berkenan di hadapan Bunda Maria, dan Bunda Maria sudi mengantarkan dan menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk mewujudkan bahwa kita telah mendengarkan ajakan dari Allah untuk meneladani Bunda Maria, kita akan mewujudkannya dengan kita akan melakukan kegiatan bergotong royong untuk membersihkan gereja stasi Santa Maria Bokul ini. Nanti kita tentukan kapan tanggalnya kita bisa longgar untuk membersihkan gereja ini sebagai wujud bahwa kita telah menerima katekese pada malam hari ini dan kita telah belajar dari Bunda Maria untuk menjadi bunda yang rendah hati dan menjadi Ratu Rosario. Nanti Bapak Ibu berunding dulu untuk menentukan kapan tanggal bisa melakukan kegiatan kerja bakti sebagai wujud bahwa kita sudah belajar untuk mengenal dan mendalam Maria sebagai Ratu Rosario. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum menutup pertemuan pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan katekese kita pada malam hari ini. Semoga kita semua umat di stasi Santa Maria Bokul Ponorogo ini bisa meneladani hidup Bunda Maria sebagai Ratu Rosario yang telah kita dalami dan kita pelajari melalui katekese tadi. Kita juga semakin tekun untuk berdoa Rosario, kita juga bisa melakukan ziarah-ziarah batin ke Gua Bunda Maria, sehingga kita semakin dekat kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Mari kita tutup kegiatan katekese kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Terima kasih karena kami boleh belajar bersama melalui kegiatan katekese kami pada malam hari ini. Bapa, semoga kami bisa belajar melalui teladan Bunda Maria sebagai Ratu Rosario, dan kami juga bisa semakin menjadi terang kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang maha baik, sebentar di antara kami akan ada yang kembali ke rumahnya masing-masing dan tetap tinggal. Sudilah Engkau memberkati kami sehingga kami bisa selamat sampai tujuan tanpa kurang satu apapun.
Engkau juga sudi memberkati rumah ini Bapa, sehingga rumah ini boleh menjadi tempat mewujudkan kasih-Mu dan tempat untuk kami berkumpul dan mewartakan kabar sukacita-Mu. Semua doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Dere Dewi Maria. Dere, mari. Dere Dewi Maria, tentu genggaman, boten jengku atosa, kaimu jantung tansah, Kanjeng Ratu ing swarga, amros tuwarasanyo, Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonono, Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonono. Terima kasih Bapak Ibu, berkah dalam.